Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Rizky Fadila bisa menemani Bapak Ibu semuanya di kelas Trubus terkait potensi budidaya lobster air tawar. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti kelas yang akan membahas tentang budidaya lobster di air tawar bersama narasumber kita Mas Gema Pakubumi dari Gema Lobster Farm. Mas Gema sudah menekuni budidaya lobster ini sejak tahun 2010, yang artinya sudah 12 tahun berada di bidang ini, dan juga saat ini Mas Gema sudah memiliki kapasitas produksi 100 untuk konsumsi, lobster konsumsi, sementara untuk untuk indukannya 5.000 ya Mas Gema ya. Saya ingin menyapa dulu Mas Gema. Lokasi farmnya ada di Klaten, namun karena kondisi masih belum memungkinkan, saat ini kita masih virtual terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa mengadakan kelas offline, mudah-mudahan. Baik, saya ingin menyapa dulu Mas Gema. Selamat pagi Mas Gema. Selamat pagi Kak Kiki dan teman-teman semua. Mas Gema, baik. Nah, Mas Gema ini juga peraih Trubuskus Sala Muda di tahun 2022 atas dedikasinya di bidang pertanian, yang dimana pertaniannya di sini perikanan ya, dalam hal ini pertanian arti luas, yaitu perikanan di lobster air tawar. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana Mas Gema membudidayakan lobster, lalu potensinya apa, yang harapannya para peserta di sini ke depannya akan lebih mengetahui tentang lobster air tawar dan mungkin bisa langsung praktek membudidayakan lobster air tawar itu. Nanti Mas Gema akan memaparkan materi, yang juga setelah materi kita akan memutarkan ada beberapa video terkait budidaya lobster, yang nantinya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di akhir. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa menyimpan terlebih dahulu pertanyaannya, nanti setelah paparan selesai baru kita akan buka sesi tanya jawab, atau supaya tidak lupa mau ditulis di kolom chat juga boleh, walaupun nanti kita akan buka sesi tanya jawab secara langsung. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja kelas pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mempercayakan kelas Trubus untuk dapat belajar tentang lobster air tawar. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Gema. Oke, terima kasih Kak Kiki. Suaranya udah kedengeran ya Kak Kiki ya? Jelas, sangat jelas Mas Gema. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ya syukur alhamdulillah teman-teman, di weekend. Nah, di weekend ini kita dapat berkumpul ya, walaupun online ya. Semoga nanti materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tak lupa, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, perkenalkan, nama saya Gema ya, Gema Pakubumi. Saya mulai budidaya lobster air tawar ini sejak tahun 2010, karena basic saya memang di riset ya. Di lobster air tawar yang asalnya dari Australia, kita kembangkan dulu di UNS ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang daerah Solo atau Jawa Tengah tahu kan, Universitas 11 Maret ya, Surakarta di Solo. Nah, di situ kita kembangkan gimana caranya bisa melimpah, mengingat kalau di sana kan terkendala musim. Nah, kalau di Indonesia kan nggak terkendala musim. Jadi berat kata bisa dilimpahkan lah kalau di Indonesia. Nah, awalan nggak bisa dipungkiri gimana caranya kalau mau budidaya lobster ini, kita minimalkan yang namanya aset dulu ya. Jadi teman-teman bisa pakai media seadanya dulu di rumah. Misalkan aja di rumah punya bak atau kontainer box, atau mungkin udah punya akuarium atau kolam yang nganggur, ya itu digunakan dulu. Ya, setelah meminimalkan yang namanya aset, kita bisa memperbanyak yang namanya kapasitas pembelajaran. Ya, mungkin lewat ini pelatihan, atau lewat YouTube, atau perbanyak baca-baca jurnal-jurnal, ya itu bisa kita pelajari dari situ. Oke, nggih, masuk ke
materi nggih, ini bisnis lobster air tawar. Oke. Lanjut next. Nah, jadi lobster air tawar ini kalau di Australia itu udah sejak tahun 1975 ya. Cuman kalau di Indonesia sebenarnya kita masih terlambat ya, terlambat dengan negara-negara tetangga, kalau Malaysia, kayak Thailand, kayak Cina, kita terlambat kurang lebih 20 tahun ini untuk apa namanya mengenalkan lobster air tawar ini. Dan dulu jenisnya ini banyak banget ya. Mungkin kalau di Gema Farm dulu ada beberapa jenis, ada Procambarus clarke, ada Serak penkenyi, ada Serak monticola, ada Ipalidus, ada zebra, banyak banget ya itu. Dan ternyata ketika setelah kita riset, pertumbuhan yang paling bagus itu yang ini Serak quadricarinatus nanti ya, jenisnya yang Serak quadricarinatus. Oke, next. Nah, harapannya apa sih? Harapannya lobster air tawar ini bisa ini apa namanya jadi komoditi ya, jadi komoditi atau bisa kedepannya itu untuk menggantikan lobster laut. Nah, lobster laut ini kan identik dengan mahal ya teman-teman, kalau mendengar yang namanya lobster atau lobster laut kan mahal ini. Apalagi jenisnya yang mutiara. Mungkin teman-teman udah pernah searching atau bahkan udah pernah makan. Nah, lobster yang jenis mutiara yang laut ini kan 1 kilonya kalau yang isi 1 atau isi 2 kan sampai 1,5 juta ya. Itu dulu pas saya dulu juga main lobster laut di tahun 2012 itu. Nah, ketika nelayan apa namanya dapat ini lobster laut yang jenis mutiara ini, mereka sangat bersyukur ya. Karena apa? Karena kayak dapat hewan kurban atau kambing, karena harganya itu tadi 1,5 juta itu masih dari petaninya. Nah, mengingat potensinya lobster laut ini sangat besar, sedangkan pembudidayaannya itu belum maksimal di Indonesia. Terlebih kalau di daerah kita itu ada di daerah Pantai Indrayanti sama di Pantai Cemara ya. Cuman kayaknya nggak berjalan lagi untuk program lobster lautnya ini. Dan memang yang paling optimal untuk lobster laut ini ya memang yang budidaya ya masih Sang Maha Pencipta ya. Jadi yang belum bisa manusia di Indonesia belum bisa. Mungkin kalau di negara lain udah bisa ya, teknologinya udah bisa lah, mengingat kemarin kan banyak kasus ekspor lobster atau benih lobster laut. Lah harapannya apa sih? Harapannya lobster air tawar ini bisa menggantikan. Lah karena apa? Karena yang pertama lobster air tawar ini bisa dibudidaya. Lah ketika bisa dibudidaya, kita bisa menentukan nih ibarat kata kapasitas produksinya, menentukan nih yang namanya target pasarnya kan seperti itu. Kalau lobster laut kan ya belum bisa, masih terkendala yang namanya musim, masih terkendala yang namanya teknologi pengembangan, dan masih kalangan tertentu yang bisa menikmati. Nah, lobster air tawar ini kelebihannya bisa dibudidaya yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kandungan lemak, kolesterol, dan garam yang rendah ya. Karena apa? Karena dia dibudidaya di air tawar. Kemudian untuk kandungan proteinnya ini juga tinggi ya. Kalorinya rendah juga ini, jadi cocok juga untuk yang diet-diet itu juga cocok. Kemudian kalau untuk lobster air tawar ini cenderung nanti dagingnya lebih ke manis ya teman-teman ya. Kalau lobster laut kan cenderungnya ke gurih karena ya memang kandungan garamnya itu tinggi. Kemudian di Indonesia ini bisa maksimal nih bertelurnya. Kalau di Australia sendiri setahun itu bisa 1 atau 2 kali saja. Kemudian bisa dibudidaya di lahan terbatas, kemudian tidak mudah stres dan terserang penyakit. Jadi lobster air tawar ini kan hewan bercangkang ya, dia berhewan bercangkang. Jadi sangat jarang terserang penyakit atau stres. Bahkan ketika di pengiriman atau tanpa air, dia kuat maksimal itu 2 hari ya, 2 hari maksimalnya. Oke, next ya. Nah, kemudian ini jenisnya ya, Serak quadricarinatus atau red claw. Lah, red claw ini capit merah, jadi dicirikan yaitu ada merahnya di capitnya ini nanti bagian jantan ya, jantannya. Nah, red claw ini ternyata yang memiliki
kualifikasi lebih dibandingkan jenis-jenis yang lain ya. Yang pertama, pertumbuhannya lebih cepat, kemudian toleransi terhadap perubahan lingkungan lebih tinggi, pasar terbuka luas dan dapat dibudidaya di lahan terbatas. Oke, next. Nah ini apakah bisa budidaya lobster di lahan terbatas dan modal terbatas? Ya ini yang kita ingin ajarkan ke teman-teman tuh gimana caranya malah kita meminimalkan aset dulu. Karena apa? Tahapan kita adalah tahapan belajar sampai apa? Sampai ketemu yang namanya nanti pola produksi. Oke, next. Nah, ini untuk budidaya lobster media yang paling murah itu yaitu bak ember ya, ember. Nah, kalau teman-teman mau pakai ember, kita sarankan embernya itu ya ember yang plastik ya. Ember plastik dengan volumenya itu 26 ya. 26 itu paling efektif dan efisien. Kalau nanti udah 28, 30-an ke atas nanti udah nggak efektif teman-teman. Karena apa? Karena nanti dia lebih ke tinggi ya. Sedangkan lobster ini nggak butuh yang namanya ketinggian. Dia butuhnya adalah luasan dasarnya. Mengingat lobster ini hewan bottom feeder ya. Kemudian untuk apa namanya ember atau media yang lain ya mungkin teman-teman selain ember mau pakai apa Mas? Nah, itu misalkan saja akuarium atau pakai kolam terpal atau pakai kolam semen. Ini langkah yang pertama ini adalah kalau medianya baru itu harus digosok daun pepaya ya. Jadi harus digosok dulu dengan daun pepaya. Harapannya apa? Harapannya ada namanya senyawa entropi atau sisa hasil produksi dari bak karet, dari kolam terpal, atau bahkan dari lem silikon di akuarium, atau di kolam semen. Nah, itu nanti bisa hilang dulu, kita bisa hilangkan dulu itu. Nah, digosok lah kurang lebih 24 jam sampai benar-benar hilang. Lebih baik baunya itu bau senyawa organiknya dari pepaya daripada anorganiknya dari entropi sisa hasil produksi dari bahan-bahan media tadi. Nah, setelah itu barulah disiram menyeluruh, dibersihkan menyeluruh, kemudian barulah dikasih air kurang lebih 5 sampai 10 cm. Kasih air 5 sampai 10 cm baru kita lakukan namanya aerasi. Nah, aerasi ini pakainya aerator ini tadi ya. Aerator. Nah, aerator ini teman-teman kalau medianya itu sedikit bisa beli yang 1 lubang atau 2 lubang. Nanti beli yang namanya T. Nanti ada T ya, T gini nanti untuk apa? Untuk mencabangkan lubangnya. Nah, 1 media itu nanti 1 titik aerator. Kalau medianya itu luas, itu 1 meter persegi, itu 1 titik. Nah, kemudian untuk aerasi ini tadi maksimal atau batasannya sebelum lobster masuk itu 24 jam ya. Untuk apa? Untuk menaikkan yang namanya DO. Mengingat yang namanya air yang baru kita gunakan atau kita buka dari keran itu dari daerah yang hampa udara. Jadi belum ada oksigennya. Ketika keluar baru dia kontak dengan oksigen. Lah kalau kayak gitu kan lama nanti untuk meningkatkan DO-nya. Makanya di aerasi dulu. Nah, kemudian setelah diaerasi lah nanti baru ini dimasukkan yang namanya tempat sembunyi lah. Shelter ini bisa pakai genteng, pecahan asbes, bisa pakai juga pralon. Nah, bagi paron juga sama teman-teman. Ini harus digosok daun pepaya dulu atau direndam daun pepaya dulu. Karena apa ya? Karena dia senyawa plastik juga ya. Kemudian ketika pas kita memotong ini apa namanya pralon itu kadang kan ada ini ya apa namanya pecahan-pecahan plastiknya itu. Lah itu juga toksik itu. Makanya perlu direndam, perlu digosok daun pepaya. Oke, lanjut ya. Next. Nah, kemudian barulah kita ini apa namanya persiapan air ya. Jadi airnya tadi disiapkan teman-teman. Lah air syarat airnya ini air itu bisa digunakan untuk budidaya lobster selama tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu insya Allah bisa digunakan. Dan air ini untuk parameternya suhunya itu 24 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk pH-nya itu 6,5 sampai 7,5 atau pH netral.
Kemudian DO-nya, lah DO-nya setelah diaerasi tadi harapannya udah meningkat. Di batas DO-nya itu 3 sampai 5 ppm. Kemudian untuk salinitas, lah salinitasnya ini dipastikan harus 0 ya. Salinitas itu kandungan garamnya itu harus benar-benar 0. Nah, setelah ini persiapan media, lah baru kita memilih yang namanya indukan. Jadi indukan ini minimal itu bisa pakai indukan yang ukuran 4 inch atau induk kecil. Jadi induk itu ada 4 grade. Yang pertama induk kecil itu 4 inch, induk sedang itu 5 inch, induk besar itu 6 inch, dan induk jumbo itu 7 inch. Perbedaannya apa? Perbedaannya semakin besar induk, yang pertama semakin cepat adaptasi. Yang kedua semakin cepat kawin. Yang ketiga, telurnya semakin banyak, mengingat risetnya 1 gram betina dia bisa menghasilkan 7 sampai 10 butir telur. Jadi semakin besar ukuran induk ya semakin banyak kandungan telurnya. Yang keempat, kelebihannya semakin besar induk, anak-anak nanti juga akan turun dari induknya. Jadi anak-anak nanti juga akan cepat dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian karena jenisnya ini jenis red claw atau capit merah, jadi dicirikan yang jantan nanti ada merahnya. Nah, warna merah ini minimal terlihat itu di ukuran 5 inch atau induk sedang. Kemudian kalau yang betina nanti tidak ada ini, tidak ada yang namanya merahnya di capitnya. Kemudian mengingat lobster ini dia punya 5 segmen ya, jadi paling atas itu capit ya, capit yang besar ya. Capit yang besar ini fungsinya bukan untuk makan ya, dia fungsinya untuk bertarung. Jadi kadang teman-teman melihat kalau lobsternya bertarung, capitnya putus semua, nggak masalah ya. Nggak masalah karena itu bukan untuk makan. Untuk makannya nanti modifikasi dari capit segmen kedua dan ketiga. Nanti bentuknya capit yang kecil-kecil ya, kecil-kecil ini untuk megang-megang itu. Nah, kemudian modifikasi capit ketiga dan keempat dan kelima itu untuk kaki jalan ya. Jadi kalau kepiting jalannya nyamping, kalau lobster ini jalannya maju mundur. Kemudian ciri yang lainnya kalau untuk jantan nanti ada sepasang testis itu di kaki jalan kelima. Kalau betina ada sepasang lubang ovarium di kaki jalan ketiga. Untuk jantan nanti yang besar itu kepalanya ya, kepala besar. Kalau betina nanti perutnya yang besar. Dan nggak bisa dipungkiri ukuran jantan sama betina pasti lebih besar jantan. Mengingat ketika betina bertelur dia puasa. Nah, tahapan lanjutan ketika kita udah memilih indukan, barulah kita mengadaptasikan ya. Kita adaptasikan dulu, nggak boleh langsung dikawinkan. Nah, ini vital banget ya, karena banyak dari teman-teman itu kalau membeli hewan, nggak hanya lobster ya, hewan apapun itu, kalau udah dewasa, itu langsung dicampur. Padahal tahapan berikutnya itu aklimatisasi atau adaptasi dulu. Nah, dipisah dulu harusnya, jantan sendiri, betina sendiri. Nah, selama dipisah ini harapannya apa? Dia adaptasi dengan yang namanya media yang baru, pakan yang baru. Nah, kemudian perlu ditreatment. Nah, ada riset dari Undip untuk memperbanyak sel telur itu perlu dikasih yang namanya tauge rebus. Jadi taugenya direbus bentar agar tenggelam, itu untuk yang betina. Kalau jantan nanti dikasih yang namanya cacing ya. Proteinnya protein hewani cacing itu untuk jantan untuk memperbanyak sel sperma. Nah, nanti sambil diselingi pakan yang lain. Nah, mengingat lobster ini hewan omnivor, kita bisa pakai pakan antara lain biji-bijian, misalkan saja beras, jagung, dele, ketan, kacang hijau, kemudian millet, biji sawi, ya semua biji-bijian itu bisa ya. Dan semua biji-bijian itu nggak perlu direbus ya, nggak perlu direbus ya, mentah semua nanti. Kalau direbus nanti jadinya burjo ya kalau di sini. Ini mentah semua aja. Kemudian untuk sayuran lah, sayuran misalkan saja di rumah ibu atau istri baru mau nyayur ya minta sedikit, misalkan saja wortel bisa, kubis bisa, kangkung bisa, bayam bisa, bangkul bisa, nah, itu semua bisa. Asalkan tenggelam lobster bisa dan mentah ya, sama ya, mentah semua. Kemudian mau dikasih hewani, hewani bisa misalkan saja cacing itu tadi,
Kalau yang pencinta burung ada ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat balap, nah itu bisa semua itu. Kemudian ada bekicot, keong, ikan runcah, kepala teri, atau misalnya saja di rumah mau goreng ayam goreng, lah itu minta sedikit dagingnya, itu nanti bisa dikasihkan. Cuman kalau yang daging-daging perlu direbus sebentar ya, karena kalau nggak direbus nanti cepat hancur nanti di airnya. Kemudian buah-buahan pun juga bisa ya teman-teman, bahkan buah jeruk yang itu asam saja juga mau. Jadi yang tenggelam itu insya Allah lobster itu mau dan disesuaikan ya, disesuaikan. Lobster ini makanya nggak kayak ikan, lobster ini makanya kayak kelinci, jadi dipegang digerigiti. Kalau ikan kayak lele, nila itu kan gurame kan enak ya, kita lempar pakan dan nanti makan lup gitu. Nah kalau ini enggak, ini dipegang, digerigiti, pegang, gerigiti itu. Nah, itu tadi untuk pakan-pakannya ya. Nah, masa adaptasi tadi harus diselingi, pakan-pakan tadi diselingi. Nah, adaptasi itu kurang lebih nanti 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan, barulah nanti dikawinkan, dicampur ya, dicampur. Lah, kalau mau mengawinkan massal, nanti 1 meter persegi muat 10 pasang, 10 jantan, 10 betina. Nah, mungkin kalau lobster air tawar yang dulu itu banyak yang jual itu 3 jantan, 5 betina. Karena harapannya apa? Jantan bisa memijah banyak betina. Lah kalau sekarang kan konsepnya risetnya kan terus berjalan ya. Ternyata ada treatment yang namanya memperbanyak hasilnya, baik sel telur maupun sel sperma dengan diberok itu tadi kan. Makanya untuk tempat kami, untuk indukan itu kawinannya adalah massal. Massal agar apa? Agar sel sperma terbaik nanti bertemu sel telur terbaik. Kalau perkawinan 1:3 lah nanti sel spermanya mengalami penurunan nanti ke betina kedua dan ketiga. Makanya perkawinan massal ini perbandingannya adalah 1:1. Dan nanti ketika dikawinkan, lah nanti udah setiap hari harus dicek ya. Setiap hari dicek, maksimal seminggu sekali lah. Itu dicek, ketika udah ada yang bertelur, barulah kita pindah. Nah, kenapa kok dipindah? Karena agar tidak terganggu dengan jantan atau agar tidak dikanibal nanti malahan telurnya, nggak dimakan yang jantan nanti. Nah, dipindah mengingat ketika betina bertelur ini dia lebih ke pasif nanti, dia lebih masuk ke tempat sembunyi, dia lebih nggak makan. Nah, dia ibarat kata puasa. Dalam hal puasa ini ya tetap kita kasih makan ya. Yang namanya puasa kan juga ada sahur dan berbuka ya. Tetap kita kasih makan, cuman sedikit ya, sedikit saja. Lah barulah ketika udah dipindah, disendirikan betinanya, nanti kurang lebih 1 bulan lebih 1 minggu. Nah, ketika lebih 1 bulan lebih 1 minggu, nanti akan menetas ya, anak-anaknya nanti akan menetas. Nah, ketika menetas jangan langsung dipindah ya, jangan langsung dipindah. Biarkan nanti seminggu dulu sama indukannya. Karena apa? Karena di abdomen betina nanti masih ada yang namanya sisa-sisa pakan atau lendir-lendir atau yolknya itu masih ada. Nah, setelah itu barulah indukan betina tadi diistirahatkan, masuk ke pemberokan lagi, adaptasi lagi. Harapannya apa? Harapannya ketika betina yang mengasuh tadi selama 1 bulan lebih 1 minggu tadi nggak makan, makannya nggak optimal, di sini dia akan makan optimal. Nah, ketika makannya optimal, dia nanti akan mengalami proses yang namanya molting atau ganti kulit. Nah, ketika ganti kulit, sel-sel tubuhnya baru, kemudian sel telurnya juga baru, barulah nanti insya Allah ketika dikawinkan nanti hasilnya juga akan maksimal. Kemudian untuk anak-annya ini lah kita sortir nih, kita sortir di yang namanya yang pertumbuhan cepat itu dijadikan aset induk, kalau yang pertumbuhan lambat nanti dijadikan konsumsi. Jadi untuk anak-anak ini nanti kurang lebih dibesarkan 1-2 bulan dulu, nanti disortiri. Yang pertumbuhan besar nanti dipisahi jadikan aset indukan, yang pertumbuhan lambat nanti dijadikan konsumsi. Nah, setelah disortir, yang pertumbuhan lambat jadikan konsumsi, barulah kita besarkan di kolam lebih besar lagi. Nah, di kolam lebih besar lagi nanti kurang lebih 4-6 bulan ya, nanti kita bisa
panen. Nah, selama pemeliharaannya nanti yang perlu diperhatikan yaitu menjaga parameter kelangsungan hidup lobster. Ya tadi, misalnya saja suhunya dijaga 24 sampai 28, DO-nya dijaga 3 sampai 5 ppm, kemudian pH-nya netral, kemudian amoniaknya 1 ppm ya kalau amoniaknya. Kemudian salinitasnya harus 0. Nah, itu dijaga turbiditas. Turbiditas itu tingkat kekeruhan. Tingkat kekeruhannya maksimal itu 30 cm. Nah, untuk menjaganya kita bisa melakukan yang namanya pensifonan. Jadi di sifon itu disedot. Misalkan saja ketika seminggu sekali ada sisa kotoran, nah itu disedot. Kalau sisa pakan ya kurang lebih 1 sampai 2 hari sekali itu diserok ya. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Jadi ember atau media tadi perlu yang namanya digosok. Gosok daun pepaya dulu, dibiarkan 24 jam. Kalau misalkan saja nggak sampai 24 jam itu bisa, asalkan udah nggak bau ya. Kalau udah nggak bau ya bisa nggak sampai 24 jam. Kemudian baru diisi ya air 5 sampai 10 cm. Kemudian barulah ini tadi masukkan tempat sembunyi itu sesuai dengan jumlah lobsternya. Nah, tempat sembunyi juga jangan lupa digosok daun pepaya dan direndam. Kadang ada potongan-potongan dari kita menggergaji, itu ada bulir-bulirnya pipa, itu juga harus dihilangkan. Barulah airnya tadi ya, diaerasi 24 jam. Nah, nanti media sudah bisa digunakan. Oke, next. Lanjut. Nah, ini pemilihan induk tadi. Jadi, indukan tadi, jantan betinanya tadi udah kita bahas ya. Baik dulu ya. Balik. Nah, ini tadi paling enggak usianya 5 sampai 6 bulan atau 4 sampai 7 in. Nah, pilih yang nyapit ya. Jadi dia nyapit-nyapit tuh, indukan itu nyapit-nyapit. Lah kalau pakai media ember ini ya, kalau 5 in, ember ini terkhusus ember yang 26 liter ya. Ember 26 liter itu bisa muat 3 ekor ini kalau 5 in. Kalau 4 in nanti bisa muat 4 ekor. Kalau yang 6 in itu 2 ekor. Kalau 7 in udah nggak bisa ya pakai embernya tadi. Nah ini ya harus di treatment 1 bulan. Jantan tadi dikasih cacing, betina dikasih tauge, dikasih pakan yang lain juga. Oke, next. Nah, pemijahan. Nah, setelah diberok tadi ya, kita lakukan pemijahan. Nah, ini dicampur aja jantan betinanya. Maksimalnya 1 bulan, cuman harus dicek ya, kita harus ngecek minimal seminggu sekali. Ketika ada yang betul, barulah nanti dipisah. Nah, nanti ketika yang betul dipisah, nanti kurang lebih 1 bulan, lebih 1 minggu nanti dah menetas. Ketika udah menetas, jangan langsung dipisah, dibiarkan seminggu dulu. Agar apa? Agar makan lendir-lendir di abdomen betinanya. Oke, next. Nah ini tadi ya, udah dipisah, udah umurnya seminggu lah barulah ini kita besarkan kurang lebih 2 bulan dan nanti kelihatan yang pertumbuhannya cepat, yang pertumbuhan lambat, yang cepat dijadikan calon indukan, kalau yang lambat nanti bisa dijadikan yang namanya konsumsi. Nah, sortir ini juga untuk meminimalkan yang namanya kanibalisme ya. Jadi yang ukuran kecil nanti nggak kalah bersaing dengan ukuran yang besar kalau kita sortir karena kan nanti hasilnya seragam. Oke, next. Ya, panennya kurang lebih bisa dilakukan 2 sampai 4 bulan pembesaran. Lah, untuk lobster air tawar ini harapannya kita untuk panen jangan terlalu besar-besar ya. Itu nggak mungkin ditulis lobster air tawar ya, nanti kena pidana penipuan karena yang namanya lobster itu pasti laut gitu. Ini crayfish. Lah crayfish ini memang
ukurannya di atasnya shrimp atau udang, nanti di bawahnya lobster. Ya, ukurannya kurang lebih 1 kilo isi 20-40. Sudah bisa dikonsumsi. Oke, next. Nah, ini pemeliharaan tadi. Jadi teman-teman kalau mau budidaya lobster, pertama-tama ini kita bisa gunakan media atau tempatnya itu lebih baik indoor ya, di dalam ruangan. Karena apa? Karena kita lebih mudah nanti mengontrol yang namanya parameter lingkungannya. Dia nggak kena hujan, dia nggak kena panas, medianya gelap lah. Ketika medianya gelap kan dia ibarat kata cepat banget adaptasi, mengingat dia hewan nokturnal. Ketika malam terus ya dia akan lahap makan. Ketika malam terus dia akan cepat kawin kan itu. Tapi kalau sering 12 jam terang dan lain sebagainya lah nanti akan sulit adaptasi dan sulit kawin nanti karena terbatas waktunya. Kemudian untuk aerator wajib ya, tetap digunakan aerator ini untuk media-media yang kecil. Nanti kalau yang medianya agak besar bisa pakai blower atau high blow. Kemudian ganti air. Nah, ganti air atau sifon ini bisa seminggu sekali disedot bagian kotor. Kita sedot bagian kotor, kemudian nanti air yang keluar kita ganti air yang baru. Kemudian pemberian pakan itu 2 kali, yaitu siang dan malam atau pagi dan malam. Nanti disesuaikan ya, sesuaikan. Dan dibanyaki yang malam hari, mengingat lobster air tawar ini dia hewan nokturnal. Kemudian untuk pakannya, misal kalau biji-bijian, teman-teman itu kurang lebih nyoba 3 biji dulu. Lah kalau biji-bijian dicampur aja, beli beras 1 on, jagung 1 on, millet 1 on, kedelai 1 on, kacang hijau 1 on, dicampur aja lah. Nanti kita tinggal ngasihkan. Mengingat dia hewan omnivore, pemakan segalanya. Kalau makannya hanya itu terus, nanti takutnya dia bosan. Dan mentah semua ya, pakannya itu mentah semua. Kemudian kalau mau pakai pakan yang umbi-umbian itu juga bisa. Jadi mengingat lobster air tawar ini dia bisa makan sesuatu yang dia bisa pegang ya. Kalau nggak bisa pegang ya nggak bisa makan ya. Sama kayak kalau kita lomba 17 Agustus itu kan ada lomba makan kerupuk. Lah kan nggak boleh dipegang. Kalau boleh dipegang ya mudah itu. Kalau nggak bisa dipegang ya sulit kan itu. Makanya untuk umbi-umbian itu kita serut ya, kita serut dulu. Misalkan saja pakai singkong. Nah, singkong itu kita serut, serutnya pakai serutan rujak. Jadi serutan rujak. Kalau yang untuk anakan nanti serutannya pakai yang lebih kecil, misal serutan keju. Lah habis diserut, nanti dimasukkan di cawan. Jadi enggak diserut langsung dikasih makan, enggak diserut dimasukkan di cawan, dimasukkan yang namanya air. Jadi diganti airnya sampai bening ya. Karena apa? Karena nanti ada sisa-sisa serutan. Nah, sisa-sisa serutan ini kalau langsung kita masukkan ke kolam nanti bikin keruh nanti. Jadi harus ditampung di cawan dulu. Nah, ketika udah jernih barulah kita kasihkan makan. Ya termasuk ukurannya harus bisa dipegang agar apa? Agar lobsternya nanti bisa makan. Oke, next. Hama. Nah, ini ya. Nggak bisa dipungkiri kalau indoor nanti ini apa namanya aman ya, kita bisa jaga ini. Hamanya siapa? Hamanya ya hanya orang di rumah yang minat goreng ya. Kalau di indoor kan itu. Kalau di luar ya ini ya ada kodok, ada kadal, ada regul, ada ular ya itu ya. Sering ya ini kalau di kolam kita itu kemasukan ini. Makanya memang harus harus dicek kolamnya. Apalagi kalau kodok ya, kodok itu musim penghujan itu wah, itu anaknya bisa ribuan itu. Makanya harus diserok-serok terus. Kalau untuk pakan juga nanti terlalu banyak kalau untuk kodok ini. Kadal lah, kadal ini ternyata juga dia lihai ya. Dia lihai kayak ular ini kalau masuk di air tuh dia cepet banget ini. Dia juga makannya juga. Termasuk regul ya. Kalau regul ini nanti kalau udah kolamnya udah kolam udah kolam tanah yang luas ini regul ini bahkan berani ya kalau sama manusia itu dia udah udah berani malah ngejar ini. Kemudian ular lah, ini ular ini juga makani. Anakan ini ular ini juga mau ya gitu.
Nah, kemudian kalau di dalam ruangan aman ya, di dalam ruangan misalkan saja punya kucing, punya anjing itu nggak berani dia malah. Tapi kalau di luaran ya ini tadi namanya penyakit. Nah, penyakit ini sebenarnya jarang ya kalau di lobster air tawar, sangat-sangat jarang ketika kita bisa menggunakan airnya itu memang benar-benar air yang cocok untuk peruntukannya. Misalkan saja bukan air limbah, air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kemudian air ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya aman itu. Saprolegia agila ini jarang diketemui kalau kita bisa jaga kualitas air. Nah, kalau nggak bisa misalkan saja air-air dari ini apa namanya pertanian atau air dari sungai, lah ini bahaya nanti akan timbul penyakit-penyakit ini tadi. Nah, oleh sebab itu kalau menggunakan air-air yang dari luar kita harus bikin yang namanya kolam chamber dulu ya, kolam tampungan sebelum masuk ke kolam budidaya. Misalkan saja dari apa namanya sungai lah, dari sungai nanti masuk ke kolam tampungan dulu. Lah di kolam tampungan ini kita lakukan yang namanya filtrasi atau penyaringan baik dengan biologis atau dengan kimia atau dengan fisika lah itu. Nah, ketika sudah lah nanti baru dimasukkan ke kolam. Nah, ketika sudah masuk kolam, keluaran itu juga harus diperhatikan juga ya, karena kita udah dapat sumber airnya, kita udah ngolah, kita udah gunakan, ya keluarannya juga jangan sampai tercemar juga, cemaran juga nanti sama saja ya kalau di luar jadi cemaran. Makanya nanti juga ada yang namanya chamber dulu, kolam pengendapan dulu, diendapkan dulu, baru nanti dikeluarkan. Oke, next. Nah, untuk peluang bisnisnya ya, ini nggak bisa dipungkiri awalan kalau di kami itu masuknya di toko ikan hias dulu itu. Jadi apa namanya lobster air tawar ini kan warnanya bisa dirubah-rubah ya. Teman-teman bisa pakai pakan berpigmen, misalkan saja wortel, buah naga, buah bit atau bunga rosella. Lah itu nanti bisa merubah warna itu. Bahkan dulu kita pernah bikin lobster ini warnanya pink ya, warnanya pink itu dari rosella dulu. Karena memang basic kita dulu untuk riset ya, untuk riset. Toko ikan hias misalkan saja kalau di dulu itu di Pasar Gede sebelum pindah ke Depok, kemudian di toko akuarium Klaten, kemudian di Jogja ada The Best Aquarium lah kayak gitu. Kemudian barulah ketika kita ada ini apa namanya kapasitas produksi untuk konsumsi sedikit demi sedikit nggak bisa masuk seafood Lamongan ya atau seafood tenda yang buka sore hari. Ya ini enak ya, kita ada barang kemudian bisa dibayar cash. Ya. Kemudian ketika kita udah banyak lagi nanti bisa seafood modern. Nah, kalau seafood modern kan bukanya nggak hanya sore, bahkan dia di siang hari dia udah punya. Biasanya nanti yang kita ketemunya yang business owner ya. Ketika ketemu business ownernya, ya sama nanti kayak seafood tenda, ada barang, kemudian nanti kita bisa langsung dibayar. Nah, kalau udah masuk ke restoran atau hotel, lah ini mainnya nanti udah tempo ya teman-teman ya. Nah, ini harus diperhatikan karena kalau tempo ini ibarat kata kita harus cek yang namanya permodalan kita. Nah, tempo ini mengingat kalau dulu itu bisa sampai maksimal tuh 2 bulan ya. Ya emang seneng ya kalau kita jual barang itu laku seneng dan dibayarnya dengan invoice itu. Nah, makanya ini suatu problem ya sebenarnya ya kalau untuk UMKM kalau masuk ke apa namanya restoran atau hotel bahkan yang ngeri itu malah retail ya. Kalau retail itu nemponya itu ke region biasanya ya. Ke regionnya. Misalnya saja ada Transmart region Jawa Tengah lah itu kan Transmartnya tersebar di kota-kota. Nah itu pasti ketika satu Transmart ada ya nanti yang lainnya juga pasti menyusul. Yang nemponya kan nggak cuma satu Transmart tapi seregion itu. Lah kalau hotel itu biasanya di satu tempat aja. Retail barulah nanti pasar tradisional. Nah, pasar tradisional itu juga sebenarnya kita udah coba ya kalau di Solo ada pasar gede, kalau di Klaten ada pasar gede juga, di Jogja dulu di Pakualaman. Cuman ya ini ya kasusnya kalau udah masuk pasar tradisional kita memang harus jaga yang namanya kestabilan di suplainya. Misalkan saja satu orang pedagang dia bisa
bawah 3 kilo, ya ibarat kata kalau di pasar itu ada 10 pedagang udah banyak kan itu. Itu harus benar-benar dijaga. Karena apa? Karena kalau nggak dijaga ya nanti dia akan kayak musiman aja nanti. Kemudian yang terakhir adalah ekspor ya. Ekspor ini nggak bisa dipungkiri banyak perusahaan-perusahaan menganggap bahwa lobster air tawar ini kayak udah komoditi ya. Banyak perusahaan yang ke sini itu minta, wah itu nggak main-main, mintanya itu bisa sampai 25 ton ya. Itu per minggu ada, per bulan ada, wah itu mereka anggap itu lobster ini apa namanya udah komoditi. Sedangkan lobster ini kan dia masih apa ya namanya edukasi sebenarnya kalau di Indonesia. Kita masih cari cara gimana caranya budidayanya lebih efektif, lebih efisien. Bahkan bahan baku pakannya yang real untuk khusus untuk lobster aja belum ada kan itu. Makanya kalau di kami kita bikin khusus untuk teman-teman yang mau ke pembesaran ya kita ajarkan risetnya bikin pakan. Kalau perusahaannya ada 2 ya, di Semarang sama di Magelang itu ada 2 perusahaan pakan yang udah belajar risetnya di sini. Karena apa? Karena mereka beranggapan besok itu insya Allah lobster ini akan jadi komoditi. Nah kalau memang jadi komoditi, nggak bisa dipungkiri, cost terbesar itu adalah pakan ya, 70-80% cost di perikanan itu atau peternakan itu di pakan. Nah, makanya oleh sebab itu kita juga mengedukasi ya agar teman-teman tetap bisa bikin pakan sendiri juga. Oke, next. Oke, nggih. Terima kasih. Mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Gema atas paparannya yang luar biasa. Jadi tadi sekilas tentang budidaya lobster air tawar. Untuk pendalaman materi kita bisa melalui diskusi. Silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat ataupun bertanya langsung. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita ada sedikit pemutaran video yang juga dari Gemafam. Mas Basya bisa minta tolong. Di sini akan dijelaskan tentang perbedaan lobster air tawar dengan udang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif di channel Gemafam, channel yang membahas budidaya lobster air tawar. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling banyak ataupun sering ditanyakan oleh teman-teman pembudidaya lobster ataupun para mitra-mitra Gemafam, yaitu apakah lobster dan udang itu sama? Oke, di sini di video kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting yang akan membuktikan apakah lobster dan udang itu melakukan evolusi ataukah mereka memiliki kesamaan yang tertentu. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan mengupas itu. Ingin tahu jawabannya? Tetap nantikan video ini. Oke. Untuk membedakan antara lobster dan udang, teman-teman, kita butuh 3 poin penting. Apa saja poinnya? Yang pertama adalah ukuran tubuh. Yang kedua adalah tingkah laku. Dan yang ketiga adalah budidayanya. Oke, kita ambil 3 poin itu terlebih dahulu. Dan kita akan kupas satu-satu. Dari yang pertama adalah ukuran tubuh. Dari ukuran tubuh lobster dan udang, kita sudah bisa melihat perbedaan bahwa maksimal ukuran udang adalah 4 inci, teman-teman. Dan lobster air tawar itu bisa bertumbuh sampai ukuran 12 inci. Itu sendiri untuk sentimeternya, teman-teman. Jadi untuk perbedaan tubuhnya sangat kelihatan. Oke, kita lihat anatominya lagi. Yang kedua, capitnya, teman-teman, bahwa di sini udang tidak memiliki capit dan lobster memiliki alat pelindung diri berupa capit.
Apalagi jenis red claw, teman-teman. Terlihat pada bagian cabenya ada warna merahnya untuk lobster yang jantan. Jadi begitu. Poin yang ketiga adalah budidayanya. Oke, yang pertama adalah udang. Untuk memproduksi udang yang banyak dan melimpah, tentu membutuhkan media yang luas, seperti tambak, seperti empang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, lobster. Di Gema Farm sendiri, kita menyarankan dari teman-teman ke teman-teman mitra, yaitu untuk memulai budidaya menggunakan lahan yang terbatas, ataupun alat seadanya. Contohnya seperti ember, seperti kulkas bekas, tapi kami menyarankan untuk menggunakan ember, asalkan dengan treatment yang tepat juga. Dengan media yang sederhana pun, teman-teman bisa memproduksi ataupun bisa berbudidaya lobster air tawar. Jadi begitu. Untuk persamaan keduanya antara udang dan lobster dari segi budidaya, yaitu adalah masih menjadi komoditi utama ataupun komoditi unggulan di Indonesia. Jadi begitu. Oke, jadi itu adalah beberapa perbedaan antara udang dan lobster. Kita ada 3 poin tadi. Dan jika teman-teman mempunyai pendapat yang lain ataupun ada sharing-sharing yang lain, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jadi begitu, silahkan teman-teman bisa memberikan pendapatnya agar ilmu yang kita dapatkan bisa maksimal juga. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Dan jika teman-teman ingin memperdalam ilmu tentang lobster, silakan teman-teman bisa mengikuti workshop kami dengan cara menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Jadi begitu. Oke, sekian saya Hanif dari Gema Farm. Semoga videonya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Baik, terima kasih